Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Sistem Informasi Akademik. Oke. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hashim, Bima, serta Yohana. Oke. Latar belakang. Nah, pada era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas di lingkungan pendidikan telah menggunakan teknologi informasi, termasuk dalam pengelolaan proses sistem akademik. Namun apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi satu sistem lainnya, maka akan muncul berbagai kendala seperti keterlambatan pengolahan data, kesalahan pencatatan, serta sulitnya akses informasi. Nah, oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem informasi akademik yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses akademik ke dalam sebuah sistem. Nah, sistem ini memungkinkan untuk mahasiswa melakukan login, mengunggah tugas, serta melihat nilai. Ada juga pada bagian dosen dapat mengelola tugas yang mahasiswa kumpulkan, memasukkan nilai mahasiswa. Nah, serta sedang admin dan juga pada bagian keuangan dapat mengelola data akademik serta pembayaran pada universitas. Oke. Selanjutnya adalah data konteks diagram, di mana di sini terlihat gambaran fungsi sistem dan batasan sistem, di mana adanya hubungan antara berbagai proses yaitu sistem informasi akademik dengan entitas eksternal. Pada sistem informasi akademik terdapat 4 entitas eksternal, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan keuangan. Dan setiap pengguna memiliki aliran data masuk maupun keluar sesuai dengan hak aksesnya. Di sini terlihat entitas mahasiswa memiliki inputan atau tidak dapat menginput login upload tugas dan pilih mata pelajaran tambahan. Sedangkan output yang ia peroleh adalah informasi jadwal, nilai, kalender akademik, dan daftar mapel. Begitupun yang lainnya. Di sini juga terlihat ada gambar panah yang menjelaskan atau menggambarkan tentang aliran data keluar sistem maupun masuk. Setelah dari data konteks diagram akan diuraikan lagi menjadi DFG1, di mana proses utama akan juga menjadi subproses. Sehingga kita nanti akan mengetahui alur data lebih rinci lagi. Pada sistem informasi akademik terdapat 6 model yang digunakan. Karena kami di sini berfokus pada pengelolaan data tugas, maka terdapat 6 modulnya, yaitu kelola data mahasiswa, kelola data akademik, kelola data dosen, kelola nilai dan tugas, dan kelola keuangan serta laporan keuangan. Sini juga bisa terlihat proses aliran masuk dan keluarnya. Mahasiswa menginstall pada kelola data mahasiswa itu data diri, mahasiswa, KFS, dan sebagainya. Output yang diperoleh adalah informasi jadwal, nilai, tugas, dan pengumuman. Begitu yang lainnya dosen, admin, dan keuangan. Arsitektur sistem penggunaan pendekatan modular yang terdiri dari 4 layer, yaitu application layer, master data, transaksi, dan reporting. Setiap layer memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari proses login, pengelolaan data utama, pemrosesan transaksi akademik, hingga pembuatan laporan. Pembagian ini membuat sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Oke. Selanjutnya adalah perancangan kelas. Dari gambar-gambar sebelumnya, kita bisa mengetahui ada beberapa kelas yang berinteraksi di situ. Antara lain, kelas mahasiswa, dosen, tugas, nilai, database, dan sistem. Dan kelas-kelas ini memiliki atribut serta operasi. Seperti mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, email, password, operasinya login upload tugas, nilai. Kelas dosen itu memiliki atribut NIM, nama, email, password, operasinya login, melihat tugas, input nilai. Kelas tugas memiliki ID tugas, nama file, tanggal upload, status upload, operasinya upload, validasi upload, simpan tugas. Nilai itu memiliki ID nilai, angkat nilai, status validasi, operasinya validasi nilai, simpan nilai, pergerakan nilai. Database memiliki atribut ID data, data tugas, data nilai, operasinya simpan tugas, simpan nilai, tugas, nilai. Serta terakhir adalah kelas sistem. Memiliki atribut status login dan prediksi error. Effortnya atau operasinya autentikasi, tampilan pesan, proses upload, dan proses penggunaan. Di mana
beberapa kelas ini saling berinteraksi atau saling berrelasi. Misalnya nih, kelas tugas itu berrelasi dengan kelas lain, yaitu tugas nilai sikap. Tugas itu berrelasi dengan tugas nilai, tugas itu berrelasi dengan nilai dan dinilai oleh dosen, nilai berrelasi dengan tugas dosen mahasiswa. Database itu digunakan oleh tugas nilai, serta sistem mengatur proses mahasiswa dosen dan tugas serta nilai. Program pertama merupakan implementasi konsep Object Oriented Programming atau OOP. Dalam sistem informasi akademik, terdapat sebuah abstrak kelas pengguna yang berfungsi sebagai kelas induk dan menyimpan atribut serta fungsi umum seperti nama, username, login, dan logout. Kemudian dibuat 3 kelas turunan, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin, yang mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas pengguna. Melalui konsep interface, masing-masing kelas memiliki atribut dan fungsi yang berbeda. Sesuai perannya, misalnya, mahasiswa dapat melihat nilai dan mengunggah tugas. Dosen dapat menginput dan mengelola tugas. Sedangkan admin bertugas mengelola data akademik. Struktur ini membuat kode lebih terorganisir, mengurangi duplikasi, dan lebih mudah dikembangkan. Program kedua berfungsi sebagai program utama yang membaca data dari beberapa file CSV. Menggunakan kelas CSV Reader, data dari file seperti mahasiswa, dosen, admin, nilai tugas, dan tagihan dibaca, kemudian diubah menjadi objek Java dan disimpan dalam array list. Setelah data berhasil dimuat, program menampilkan informasi tersebut ke layar serta melakukan simulasi pemanggilan metode pada objek mahasiswa, dosen, dan admin, seperti login, melihat jadwal, menginput nilai, dan mengelola data. Dengan pendekatan ini, data dapat dipisahkan dari kode program sehingga lebih mudah diperbarui tanpa harus mengubah shortcode, sekaligus menunjukkan penerapan OOP yang dipandukan dengan pengolahan data berbasis file CSV. Oke. Output program ini menunjukkan bahwa sistem berhasil membaca data dari file CSV dan mengubah menjadi objek sesuai dengan kelasnya, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Selanjutnya, program menampilkan data yang telah dibaca, kemudian melakukan simulasi aktivitas masing-masing pengguna seperti login, melihat jadwal, mengunggah tugas, menginput nilai, serta mengelola data akademik. Di bagian akhir, program juga berhasil menampilkan data nilai, tugas, dan tagihan dari file CSV. Hasilnya, output ini membuktikan bahwa proses pembacaan data, pembentukan objek, serta implementasi fungsi-fungsi pada setiap kelas telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Oke. Pada program ini, file CSV digunakan sebagai simulasi database sehingga file menyimpan data untuk satu entitas seperti mahasiswa, dosen, admin, nilai, tugas, dan tagihan. Seluruh data tersebut kemudian dibaca oleh program dan diubah menjadi objek Java agar dapat diproses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke. Selanjutnya adalah pengujian black box. Di sini dapat teman-teman lihat, pengujian black box itu terdiri setelah proses perancangan dan implementasi yang selesai dilakukan. Nah, kenapa pengujian ini dinamakan pengujian black box? Yaitu untuk berfokus terhadap fungsi sistem dari sudut pandang pengguna tanpa melihat bagaimana kode program diimplementasikan. Nah, dengan kata lain, yang diuji ini merupakan setiap fitur yang telah menghasilkan sebuah output yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, pada penelitian ini, kami melakukan pengujian terhadap beberapa fitur utama. Bisa dilihat, boleh minta tolong kembali ke 2 slide sebelumnya. Pada bagian output, ada fitur yaitu login mahasiswa. Login mahasiswa, upload tugas, input nilai dosen. Itu dapat dilihat bahwa loginnya berhasil. Ketika kita minta tolong lagi kembali kepada slide black box,
Ketika pengujian berhasil, ada output yang dihasilkan, pada pengujian black box akan memperoleh status pas, yang artinya setiap fitur berhasil berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya, oke, kesimpulan dan pengembangan. Nah, sistem informasi akademik berhasil dirancang mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan DFD level 0 maupun level 1, APL, rancangan kelas, hingga implementasi program serta output program yang dihasilkan. Kita mampu mendukung proses pengelolaan sistem akademik secara terintegrasi dengan baik. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.